Kesan pohon beringin ini akan mengambil kejayaan kembali. Jadi era evolusi itu istilahnya kami yakin tahun ini tahun 2024 adalah era kebangkitan kejayaan Golkar ini akan tumbuh khususnya di Kerinci, Provinsi Jambi dan seluruh Indonesia. Itu keyakinan kami bersama. Inilah warta berita selengkapnya. Tahun 2024 adalah era kebangkitan dan kejayaan Golkar akan tumbuh, kata Boy Edward di sela-sela acara pendaftaran calon dari Partai Golkar pada terakhir pendaftaran ke KPU 14 Mei 2023 pada sore harinya. Boy Edward, ketua Golkar itu menggunakan motor Scoopy kuning. Dokumen yang diserahkan kepada saya. Adapun dokumen yang diserahkan itu ada 3. Yang pertama yaitu model B pencalonan paspor. Yang kedua yaitu model B daftar bakal calon. Dan yang ketiga yaitu dokumen persyaratan bakal calon. Kemudian standar pemeriksaannya itu berdasarkan aturan dan bisnis KPU. Yang pertama untuk model B pengajuan paspor, ini dia harus lengkap dan benar. Dokumennya itu diserahkan fisiknya dan juga digitalnya melalui silon. Kalau digitalnya silon. Kemudian ditandatangani oleh ketua dan sekretaris sesuai dengan tingkatannya. Nah, kalau DPC atau DPD ya, nah, sesuai dengan tingkatannya. Kemudian untuk model B daftar bakal calon itu dia harus lengkap, memenuhi persyaratan dan benar. Artinya dokumen itu ada secara fisik dan juga digital melalui silon, kemudian disertai dengan foto calon, kemudian disetujui ketua umum dan sekjen. Kalau untuk daftar bakal calon ini dia disetujui, ada surat persetujuan dari ketua umum dan sekjen. Kemudian memuat maksimal 100% kursi sesuai dengan alokasi kursi di dapil masing-masing. Kemudian minimal 30% keterwakilan perempuan. Hari ini bisa hadir di KPU dalam rangka mendaftarkan bakal caleg dari Golkar untuk Kabupaten Kerinci yang terdiri dari 5 dapil, yang insya Allah pada hari ini, momen hari ini sengaja Partai Golkar mengambil di hari terakhir di tanggal 14. Makna yang cukup memberikan arti bagi kita adalah 14 itu, nomor 4 itu adalah partai kita, 1 itu kita artikan itu untuk menuju sang juara. Jadi 14 itu maknanya seperti itu, hampir merata di seluruh Indonesia dan juga di Provinsi Jambi kami melaksanakan pada hari ini. Tentu dengan dengan jumlah caleg yang harus kita usulkan dari setiap dapil yang totalnya menjadi 30 caleg. Ya, artinya dari Partai Golkar insya Allah sampai tahap finalisasi ini telah mencapai angka yang sesuai yang diharapkan. Malah dalam proses penyeleksiannya malah kami mendapatkan suatu keberkahan, banyak sekali potensi yang katakanlah yang harus dengan segala berat hati pertimbangan kami karena sesuai dengan aturan kami hanya bisa menyampaikan 30 caleg untuk DPRD Kabupaten Kerinci yang terbagi dalam 5 dapil itu sendiri.
Kalau untuk 30 caleg yang dicalonkan, untuk incumbentnya berapa Pak? Gimana? Untuk incumbent yang maju. Incumbent dari jumlah caleg yang ada itu sekitar 50% incumbent, karena ada yang salah satunya yang kita berikan amanah untuk berjuang di provinsi. Dan kami hadir pada hari ini, insya Allah dengan formasi yang sangat lengkap, baik dari pengurus dalam kabupaten, tingkat kecamatan, maupun caleg itu sendiri. Dan kami sampaikan juga kombinasi caleg yang kami usulkan untuk Partai Golkar ini cukup bervariasi. Artinya variasi itu mewakili dari incumbent itu sendiri, juga mewakili dari katakanlah kalangan petani yang cukup sukses, juga dari kalangan pedagang, pengusaha, ada juga aktivis, dari lawyer, dari orang hukum, dari orang pendidikan, dari angkatan, perwira, kayaknya lengkap ini yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan dengan kombinasi yang begitu cukup mewakili dari semua lapisan dan kalangan, ya artinya kami percaya dan insya Allah masyarakat semakin memberikan pandangan yang positif terhadap kesan pohon beringin ini akan mengambil kejayaan kembali. Jadi era evolusi itu istilahnya kami yakin tahun ini, tahun 2024 adalah era kebangkitan kejayaan Golkar ini akan tumbuh, khususnya di Kerinci, Provinsi Jambi dan seluruh Indonesia. Itu keyakinan kami bersama. Diharapkan keterwakilan perempuan itu sekarang ini tetap 30%. Dan memang kemarin itu ada dinamika, ada keluar PKPU nomor 10 itu yang angka 30% tetap, tapi pembulatannya ke bawah. Nah sekarang pembulatannya masih kembali ke pola yang lama, sehingga ini agak sedikit mengganggu juga semua partai dalam menyusun caleg, karena ada pembulatan yang harus mengikuti aturannya. Tapi ini mungkin kami berharap finalisasi ini belum berjalan, karena ini mungkin keterkaitan wanita itu sendiri hampir di semua wilayah itu masih secara aturan dan undang-undang memang memungkin memang diharapkan keterwakilan itu memang bisa terwujud. Tapi faktanya di lapangan hampir semua daerah itu kita belum mampu, dan mungkin antisipasi minat daripada perempuan itu sendiri untuk katakanlah bersemangat untuk ikut dalam berdemokrasi ini dalam sebagai wakil rakyat ini belum bisa memberikan gairah yang begitu besar. Tapi insya Allah harapan yang sesuai dengan aturan itu sudah kita laksanakan. Untuk periode 2019-2024 kita sebagai pimpinan ya. Untuk target 2024 untuk 2029. Ya, pasti setiap partai politik itu punya target yang pasti cukup ingin sebagai katakanlah terwakili, istilahnya ingin memenangkan semua kontestasi ini. Tapi untuk khusus Partai Golkar ini untuk periode 2024 ini 2029 ini kami yakin dan percaya ini optimisme yang seperti ini akan semakin meyakinkan kami bisa terwakili. Malah target kami ini dari 5 biasanya 5 terwakili, kami berharap di Kayo Aro itu yang bertambah kursi dan kedua, dan kami berharap di sana itu bisa terwakili dua wakil rakyat. Jadi artinya kami bisa mencapai 6 daripada hal-hal yang selama ini terjadi hanya 5. Insya Allah itu akan bisa. Kenapa? Kita berbicara dengan fakta, bukan berdasarkan atas asumsi, bukan berdasarkan atas katakanlah hanya cerita, tapi ini kami sudah melihat betul kombinasi caleg-caleg kami itu cukup punya kekuatan dan potensi sesuai dengan katakanlah kriteria yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.